Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Suara saya kedengeran ya? Terdengar jelas, Ustaz. Oke, siap. Posisi lagi di mana, Ustaz, sekarang, Ustaz? Ini lagi di rumah tadi, tapi ya baru sampai dari luar. Oh, di rumah orang tua. Oh, Masya Allah. Oke, baik. Salam Ustaz untuk orang tuanya. Ada hal yang perlu diselesaikan soalnya. Iya. Mangga Ustaz, kalau jika sudah bersedia untuk materi, waktu dan layar dipersilakan, Ustaz. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya kepada teman-teman dan kepada panitia ya, karena jadi agak terlambat ya mulainya. Karena kebetulan tadi mendadak ada urusan penting yang harus diselesaikan di rumah orang tua, jadi saya harus pergi dulu, kebetulan tidak terlalu jauh juga. Nah, tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman dan tidak mengurangi niat serta pahala yang akan teman-teman dapatkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk kemudian bisa menghadiri sebuah agenda yang baik begitu ya, sebuah agenda yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu taman-taman surga ya, karena majelis ilmu ya itu adalah salah satu taman surga yang ada di dunia, dan di majelis ilmu pula ya berhimpun rahmat Allah Subhanahu wa taala, berhimpun keberkahan dan juga berhimpun ketenangan ya. Maka wajar kalau misalnya kita mungkin barangkali sedang banyak masalah, barangkali sedang banyak pikiran ya, kemudian kita berusaha untuk merutinkan menghadiri majelis ilmu, itu adalah sebuah hal yang wajar, karena disitulah tempat ketenangan itu berada. Ya, makanya kalau misalnya kita di majelis ilmu kemudian malah merasa bosan, merasa makin gerusa-gerusu gitu ya, nggak nyaman, nggak tenang begitu, maka berarti ada yang salah dengan diri kita ya, ada yang salah dengan hati kita, yang perlu kita perhatikan di situ. Sehingga semoga kita bisa bersyukur ya, bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, khususnya kita dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu ini. Kemudian yang kedua, marilah salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semuanya yang berusaha untuk mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat yang kita nanti-nantikan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi sekilas perkenalan ya, mungkin sudah disampaikan sama Mas Hanif ya tadi ya, jadi saya lewat saja. Kita pagi hari ini akan membahas tentang 4 hal ini kurang lebih ya dari panitia. Bagaimana kemudian kita mengenal Al-Qur'an, kemudian kita mencari sisi-sisi yang menarik dari Al-Qur'an, kemudian kita mempelajari motivasi-motivasi apa yang bisa kita dapatkan agar kemudian kita bisa semangat dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan yang terakhir bagaimana cara kita bisa mencintai dan berinteraksi dengan Al-Qur'an sepanjang kehidupan kita. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan mengenal Al-Qur'an terlebih dahulu ya. Karena kalau kita ingin mencintai sesuatu, maka pasti kita harus mengenal terlebih dahulu, kan begitu. Nah, makanya kita pelajari dulu Al-Qur'an itu per definisinya seperti apa, ya, supaya kemudian kita tahu yang dimaksud dengan Al-Qur'an itu apa, sesuatu yang kita cintai itu apa sih keutamaannya, gitu ya. Nah, maka Al-Qur'an itu secara bahasa dia berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan,
yang artinya adalah membaca, ya. Ketika kemudian membaca ini dijadikan kata benda menjadi masdar, ya, menjadi Qur'anun, ya, maka acuan masdar, ya, wazan dari masdar itu ada macam-macam, ya. Ada Qur'anun, ada Qur'un, ada qiraatun, ya. Ada apa namanya? Macam-macam yang lain, ya. Nah, ada Qur'un gitu, ya, macam-macam. Nah, tetapi ketika digunakan acuannya itu adalah fu'lanun, ya, atau Qur'anun yang kita gunakan dalam Al-Qur'an itu, maka artinya menjadi berbeda, tidak sekedar bacaan saja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan misalkan kata kerja, membaca, kemudian kita jadikan dia menjadi kata benda kan menjadi bacaan. Makan misalnya menjadi makanan gitu, ya. Kemudian belajar jadi pelajaran kan begitu. Tetapi kalau dalam bahasa Arab kata bendanya itu kalau acuan yang digunakan itu berbeda, wazannya itu berbeda, maka nanti akan berbeda pula maknanya gitu, ya. Sehingga akan berbeda sekali ketika kita katakan qiraatun dengan kata Qur'anun, itu akan berbeda sekali, ya. Maka arti dari kata Qur'anun, ya, secara bahasa itu adalah bacaan yang mulia, ya, bacaan yang mulia, dan tidak cukup menjadi mulia saja, tetapi bacaan yang mulia ini akan memberikan manfaat bagi orang yang membacanya, akan memuliakan orang yang membacanya. Jadi definisi Quran secara bahasa itu. Jadi dia udah satu kesatuan, ya. Kenapa dipilih kata yang digunakan adalah Quran itu karena kata Quran itu sudah istilahnya menggambarkan isinya gitu, ya. Bahwa dia adalah bacaan yang mulia yang kemudian ketika dibaca dia akan memuliakan siapa yang membacanya. Ini definisi secara bahasa. Nah, kalau secara istilah, ya, menurut jumhur ulama, ya, yang disepakati adalah yang di atas itu, ya. Yang pertama adalah Quran itu adalah kalamullah, ya. Quran adalah kalamullah. Dan ini kesepakatan, ya. Ahlul akidah semuanya mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk Allah, ya. Konsekuensinya ada masing-masing nanti dari masing-masing karakter Al-Quran ini, ya, definisi Al-Quran. Yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Jangan sampai kita menyebut Al-Quran itu adalah makhluk gitu, ya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga ketika Al-Quran itu adalah kalamullah, maka kita harus tahu konsekuensinya. Bahwa kalamullah itu perumpamaannya dengan kalamun nas atau dengan kalamul makhluk, ya. Perumpamaan perkataan Allah, firman Allah dengan perkataan manusia atau perkataan makhluk itu seperti ibarat kemuliaan Allah dibanding dengan kemuliaan makhluknya. Sehingga nggak ada bandingannya. Maka kalau misalnya teman-teman mungkin nanti di belakang ada yang bertanya, boleh nggak kita membaca Al-Quran, ya, tetapi kemudian kita juga mendengarkan musik gitu, ya? Boleh nggak kita menghafal Al-Quran tapi kita juga mendengarkan musik? Ya udah pasti nggak boleh gitu, ya. Nggak bolehnya bukan karena masalah fikihnya itu haram, kemudian makruh atau apa, bukan. Tetapi ini persoalan adab, ya, persoalan adab kita dengan Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ketika dia dibacakan, perintahnya adalah fastami'ulah, dengarkan, ya, dengarkan. Bahkan sekedar kita nyambi ngomong saja juga nggak boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang bepergian, kemudian nyetel murotal di mobil, kemudian teman-teman tidak mendengarkan tapi malah ngobrol-ngobrol ke sana kemari. Nah, ini juga nggak boleh yang seperti ini. Karena secara adab, ya, nggak bolehnya itu bukan berarti dia berdosa secara fikih gitu, bukan begitu. Tetapi secara adab itu tidak pantas gitu, ya. Karena kita tahu kemuliaan Al-Quran itu dibandingkan dengan perkataan kita itu nggak ada bandingannya. Gitu, ya. Makanya perintahnya ketika ada Al-Quran dibacakan, wa idza quri Al-Quran, bukan tilawatul Quran, bukan tuli Al-Quran, tetapi quri'ala. Quri'a itu hanya dibacakan saja. Entah siapa itu yang membaca. Kita juga nggak perlu tahu artinya. Yang penting kalau Quran itu dibacakan, maka perintahnya adalah fastami'ulah. Dengarkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita mendapat rahmat. Ya. La'allakum turhamun, ya. Supaya kita mendapat rahmat. Makanya ini yang pertama, ya, kalamullah. Konsekuensinya seperti itu. Sehingga kita harus memperhatikan adab kita tentang Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran adalah setelah kalamullah al-munazzal, yang diturunkan. Jadi Al-Quran itu tempatnya dulu mulia karena dia kalamullah, ya, disimpan di arsy, ya, di Lauhul Mahfudz. Kemudian diturunkan ke
ke dunia, ke bumi. Yang mana bumi itu adalah tempat yang rendah, tempat yang hina. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, maka nanti kita akan tahu di sana bahwa dunia dan seisinya ini adalah tempat yang hina, tempat yang rendah. Dan manusia itu tempatnya bukan di sini. Manusia itu tempatnya di akhirat, di surga. Sehingga kita di dunia ini adalah tugasnya adalah beribadah, mengumpulkan bekal, sehingga kemudian nanti bisa kembali ke tempat kita, yaitu di surga. Kembali ke tempat yang mulia. Caranya gimana? Maka Allah berikan pedoman, yaitu Al-Quran. Makanya namanya Quran, bacaan yang mulia, yang menjadikan orang yang membacanya menjadi mulia. Dia tempatnya dulu dimuliakan, di Lauhul Mahfuz, diturunkan ke dunia, untuk apa? Untuk membawa manusia-manusia yang ada di tempat yang rendah ini menjadi mulia kembali. Gitu ya. Nah, ini konsekuensi dari kata Al-Munazzal. Jadi Al-Quran itu memang diturunkan. Harus didakwahkan, harus diajarkan. Jangan sampai kemudian kita punya pemahaman tentang Al-Quran, kita punya ilmu tentang Al-Quran, tapi kita nggak mau ngajarin orang lain, nggak mau terjun merangkul teman-teman kita, nggak mau, jangan seperti itu. Karena kalau yang seperti itu, berarti kita tidak menurunkan Al-Quran, tidak menyebarkan Al-Quran. Padahal Al-Quran per definisinya adalah Al-Munazzal, diturunkan, diajarkan turun-temurun. Nah, yang berikutnya, kalau dulu Al-Quran itu diturunkan kepada ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, maka kalau hari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, maka siapa yang kemudian bisa menerima Al-Qur'an? Ya, maka mereka adalah al-ulama, ya. Yang bisa mengajarkan Al-Qur'an siapa? Al-ulama. Karena ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga kalau misalnya jadi ulama, atau mungkin kita tadi ya punya pemahaman tentang Al-Quran, tapi kemudian kita tidak mau mengajarkan, ya berarti kita nggak menjalankan definisi Al-Quran ini, gitu ya. Makanya kalau teman-teman punya pemahaman tentang Al-Quran, punya kompetensi tentang Al-Quran, entah itu bacaan, entah itu hafalan, entah itu tafsirnya, ajarkan itu kepada orang lain. Ya, belighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Ya, karena ini adalah kodratnya Al-Quran begitu ya. Memang normalnya begitu, harus diajarkan. Supaya apa? Supaya seluruh makhluk yang di bumi ini mendapatkan keberkahan Al-Quran, kembali menjadi makhluk yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah al-mu'jiz. Bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat. Ya, Al-Quran adalah mukjizat. Ya. Sehingga dia adalah tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tanda bahwa Al-Quran itu mukjizat itu apa? Banyak sekali. Ya, Al-Quran misalnya diturunkan dalam bahasa Arab, itu adalah mukjizat. Ya, nanti kita bahas mungkin di forum yang lain ya. Karena mungkin waktunya terbatas untuk saat ini ya. Misalnya di dalam kisah-kisah Al-Quran itu juga banyak cerita-cerita ya tentang masa lalu, bahkan tentang masa depan. Atau mungkin juga yang hari ini mungkin baru kita dapatkan teorinya, begitu ya. Nah, maka ini adalah bentuk mukjizat Al-Quran ya, ijazul Quran. Jadi di bagian dalam Al-Quran itu nanti mungkin teman-teman kalau misalkan mempelajari tafsir itu akan ada sampai pembahasan tentang ijazul Quran. Jadi mukjizat yang ada di dalam Al-Quran itu nanti ada. Makanya Al-Quran ini adalah bentuk mukjizat, tanda kebenaran Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima adalah al-muta'abbad bitilawatihi, bahwa membacanya itu adalah ibadah. Nah, ini juga mengandung konsekuensi. Ya, kalau tadi al-mu'jiz, bahwa dia adalah tanda kebenaran, sehingga kalau kita ditanya orang, misalnya ya, saya sedikit mengulang dulu ya, yang al-mu'jiz tadi saya lupa konsekuensinya belum saya sampaikan. Al-mu'jiz ini konsekuensinya begini. Misal teman-teman ditanya, Islam itu kebenarannya tandanya dari mana? Tunjukkan Al-Quran. Carilah bagian ijazul Quran itu. Tanda-tanda mukjizat Al-Quran itu. Maka itulah tanda kebenaran Al-Quran. Contoh misalnya, penciptaan manusia. Itu kan bentuk mukjizat Al-Quran. Sampai-sampai kalau teman-teman mungkin mengenal, yang dulu pernah ikut di biologi, atau mungkin belajar di ilmu kedokteran, ya, mungkin kenal namanya Keith Elmore, ya, Profesor Keith Elmore. Dia adalah pengarang buku anatomi, clinical anatomy yang paling bagus untuk dipelajari kalau teman-teman menjadi mahasiswa kedokteran. Itu beliau masuk Islam setelah menulis buku tersebut. Kenapa? Karena ketika beliau menulis buku ini, kemudian dia mengetahui bagaimana Al-Quran itu menyebutkan dengan detail tentang penciptaan manusia,
Maka beliau akhirnya masuk Islam karena mengetahui kebenaran Al-Qur'an itu. Kalau itu aja benar, maka otomatis seluruhnya isi Al-Qur'an juga benar. Nah, ini konsekuensinya begitu. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman mengajarkan Al-Qur'an, memberikan bukti-bukti kebenaran Al-Qur'an kepada seseorang, tetapi ke orang tersebut masih belum yakin dengan kebenaran Al-Qur'an, masih belum mendapatkan hidayah, maka kemungkinan cuma dua. Kemungkinan yang pertama adalah teman-teman kurang pandai dalam menyampaikan. Kita evaluasi diri sendiri. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa mereka atau teman-teman kita itu, mereka saudara-saudara kita itu, mereka memang belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu didoakan juga. Itu yang al-mu'jiz. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, bahwa membacanya adalah ibadah. Sehingga ketika teman-teman baca Al-Qur'an dengan membaca hadis, atau membaca Al-Qur'an dengan membaca buku, itu lebih utama Al-Qur'an. Karena pahalanya jelas. Pahalanya membaca saja itu dapat 10 kali lipat per hurufnya. Kalau misalnya kita membaca, memahami, akan jauh lebih banyak lagi. Ya, makanya ini konsekuensi dari al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi membacanya adalah ibadah. Ya, jadi biasakan kalau kita mau belajar, kita mau baca buku, kita mau ngapain, baca Al-Qur'an dulu barang 1 halaman, 2 halaman. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala lebih awal dan kemudian mendatangkan keberkahan. Gitu ya, sehingga belajarnya lebih mudah, ya, menyerap ilmunya lebih mudah gitu ya. Nah, ini konsekuensi dari al-muta'abbad bitilawati untuk memudahkan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Oke, kemudian yang berikutnya al-manqulu bitawatur, ya. Jadi dia diwariskan atau dipindahkan itu dengan cara mutawatir, ya. Mungkin kalau teman-teman dulu pernah belajar Quran hadis ya waktu SMA. Jadi mutawatir itu kan dia diriwayatkan dengan orang banyak sehingga tidak mungkin sekian banyak orang ini dia bersepakat untuk berdusta. Sehingga Al-Qur'an itu terjaga. Tadi di awal saya kutip ayat ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dan Allah yang pula yang menjaganya. Lewat apa? Ini lewat mutawatir, ya. Artinya apa? Konsekuensinya adalah kalau teman-teman ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga Al-Qur'an, hafalkan Al-Qur'an, ya. Hafalkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tidak dijaga dalam mushaf. Mushaf itu bisa dipalsukan, bisa dibakar, bisa dimusnahkan. Tetapi penghafal Al-Qur'an itu akan selamanya ada di muka bumi. Jadi kalau teman-teman menjadi penghafal Al-Qur'an, hakikatnya teman-teman sedang menjadi penjaga Al-Qur'an. Gitu ya. Nah, makanya itu konsekuensi dari al-manqulu bitawatur, ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-maktub fil masahif, yang tertulis dalam mushaf-mushaf, ya. Ini konsekuensinya juga ada bahwa mushaf itu awalnya adalah kertas biasa. Tetapi karena di dalamnya tertulis Al-Qur'an, maka dia menjadi mushaf. Ya, bukan cuma kertas. Asalnya kertas ya bahasa Arabnya. Kemudian dituliskan Al-Qur'an di situ, maka dia menjadi mushaf. Sehingga ketika itu adalah mushaf, cara kita memegang harus dalam kondisi suci. Kemudian kita juga kalau meletakkan, jangan ditaruh yang paling bawah. Ada buku-buku kita taruhnya paling atas. Kenapa? Karena isinya adalah kalamullah. Handphone juga sama ya. Handphone misalnya ya. Handphone biasa, tapi kalau kita buka Al-Qur'an, nggak boleh kita bawa ke kamar mandi. Ya, karena ini adalah ada Al-Qur'annya. Caranya gimana kalau mau dibawa ke kamar mandi atau mungkin dibawa kemana-mana? Tutup Al-Qur'annya dulu, tutup aplikasi Al-Qur'annya, baru kita pergi ke kamar mandi atau mungkin kita taruh di bawah. Tapi kalau Al-Qur'annya masih terbuka, tidak boleh meletakkan Al-Qur'an di bawah, karena itu adalah mushaf. Paham ya? Nah, ini konsekuensi dari ketika Al-Qur'an tertulis di mushaf. Kemudian yang berikutnya, min awali suratil Fatihah, diawali dengan surat Fatihah dan ila suratin Nas, diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi tidak ada lagi tambahan dan pengurangan. Kalau orang mengatakan bahwa surat yang pertama itu bukan Al-Fatihah, dia bikin Al-Qur'an baru. Dia mengatakan bahwa setelah surat An-Nas ada surat lagi, dia bikin Al-Qur'an yang baru. Berarti bukan Al-Qur'an yang murni. Nah, ini definisi dari Al-Qur'an. Kita harus mengenal ini karena masing-masing poin tadi itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita memahami ini, akan lebih mudah bagi kita untuk mencintai Al-Qur'an. Kenapa? Karena mudah bagi kita untuk beradab terhadap Al-Qur'an dan mudah bagi kita untuk mencari sisi yang menarik dari Al-Qur'an. Ya, kita mencari sisi yang menarik dari sisi ijazul Qur'an.
Kita mudah beradab karena kita tahu bahwa Al-Quran maktubun fil masahif. Kemudian al-manqul di tawatur. Kita mencari bagian-bagian bagaimana kemudian kita bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Gitu ya. Sebagaimana kalau kita mau suka sama teman kita kan juga kayak gitu kan. Kita kenalin dulu. Kita cari tahu dia suka makan apa. Kita cari tahu dia suka baju yang gimana. Kita cari tahu gimana dia kebiasaan dia. Kayak gitu kan. Nah, baru nanti kemudian bisa mencintai. Sama, kalau kita ingin memahami Al-Quran, ingin mencintai Al-Quran, kenali Al-Quran. Nah, ini kurang lebih tadi seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya bahas singkat aja. Tadi ya, fungsi Al-Quran diturunkan ke dunia itu adalah dia untuk mengembalikan manusia yang rendah dan hina ini untuk menjadi mulia. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahwa manusia itu diciptakan lemah, sehingga Allah ingin memudahkan manusia dengan apa? Dengan diturunkan Al-Quran. Sehingga orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, hidupnya akan ringan, hidupnya akan mudah. Kenapa? Karena dia senantiasa mendapat petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu yang melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran yang di atas di ayat-ayat 1-4 itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Di dunianya dia mudah hidupnya, nyaman hidupnya karena dia bersama Al-Quran, di akhirat juga mudah. Cuman kadang manusia itu, mohon maaf ya, agak sombong, suka membuat aturan sendiri, merasa lebih pintar dari Allah, sehingga kemudian malah mempersulit diri sendiri. Coba lihat sekarang, aturan-aturan yang dibuat manusia pasti ujung-ujungnya tidak memudahkan, tapi malah semakin mempersulit. Ya. Makanya inilah tujuan Al-Quran diturunkan untuk memudahkan urusan-urusan manusia. Jadi kalau kita melihat Al-Quran itu kok sulit, Al-Quran itu kok mudah, pasti ada Al-Quran itu kok sulit, Al-Quran itu kok berat, pasti ada yang salah dengan hati kita. Kalau enggak, berarti kita enggak paham bagaimana perintah Al-Quran itu sendiri. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, agak lebih cepat lagi karena waktunya juga sudah terbatas. Kita akan mencari, mungkin saya ambil satu sampel aja ya. Contoh misalnya ini ya, di dalam surah Yusuf ayat 81-87. Teman-teman nanti mungkin bisa membaca cerita lengkapnya aja. Saya ingin bahas singkat saja. Dalam cerita ini, bahwa kemudian Nabi Yakub alaihissalam, orang tua ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, itu pernah mengalami sakit mata. Yang kemudian sakit matanya itu sampai kemudian wabyaddat ainahu minal huzn. Ya, matanya itu memutih karena saking sedihnya, membuat dia tidak bisa melihat kembali. Jadi menjadi buta. Saking sedihnya, dia menjadi buta. Tetapi apa? Ketika kemudian Nabi Yusuf datang, ya dikembalikan. Saudaranya Nabi Yusuf ketemu dengan Nabi Yusuf berpesan sama saudaranya, ini bawalah bajuku, ya, bawalah bajuku, usapkan ke wajahnya, usapkan ke matanya. Mata ayahku, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ya, begitu diusapkan, maka kemudian penglihatannya kembali. Dia bisa melihat kembali. Ini teman-teman, kalau dalam dunia kedokteran kita menyebutnya adalah gangguan konversi. Apa itu gangguan konversi? Gangguan konversi itu adalah ketika seseorang itu punya beban psikis yang besar. Entah itu stres karena pekerjaan, entah itu panik, entah itu karena sedih, atau apapun yang lainnya, atau mungkin bahkan gembira, terlalu bergembira seperti itu. Jadi ada gangguan emosional yang saking beratnya, saking besarnya, membuat dia mengalami gangguan saraf, gangguan neurologis. Dalam kasus Nabi Yakub alaihissalam, dia ini karena saking sedihnya, sampai-sampai membuat matanya menjadi buta. Kasus seperti ini, cara menyembuhkannya adalah kita perbaiki gangguan emosionalnya. Kalau gangguan emosionalnya ini bisa sembuh, maka gangguan sarafnya akan sembuh juga. Dalam kasus Nabi Yakub alaihissalam, ketika dia mencium bau Nabi Yusuf alaihissalam, langsung sembuh matanya. Mungkin teman-teman pernah ketika mungkin saking sedihnya sampai nggak mau makan, nggak mau minum, bahkan nggak mau bicara, bahkan nggak bisa dengar. Kadang suka seperti itu kan. Itulah yang disebut dengan gangguan konversi. Tiba-tiba bisa mendengar lagi nggak bisa. Kalau misalnya sedihnya sudah hilang atau berkurang. Nah, ini yang kita sebut dalam ilmu kedokteran sebagai gangguan konversi. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Contoh lagi misalnya ini. Dalam kisah Maryam alaihissalam. Ya, ketika dia akan melahirkan, ketika kemudian kontraksinya semakin kencang,
diperintahkan oleh Allah untuk bersandar kepada pohon kurma. Kenapa? Dia cuma bersandar kemudian menggoyangkan pohon kurma. Kenapa? Kalau digoyangkan pohon kurma itu, maka kurma-kurma yang sudah matang, yang masih basah, istilahnya rutop, ya, bukan kurma yang kering yang kita makan ketika Ramadan itu ya. Kurma yang masih basah itu dia akan berjatuhan. Nah, kurma ini ternyata kalau diteliti, kandungannya itu sangat bagus untuk memacu proses kontraksi pada ibu-ibu hamil. Sehingga itu akan mendorong, memudahkan Maryam alaihissalam untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah diteliti hari ini, gitu ya. Dan itulah kenapa kurma itu bagus digunakan untuk ibu-ibu hamil, terutama pada usia-usia belakangan, gitu ya, usia-usia menjelang persalinan, untuk meningkatkan kualitas kontraksinya, gitu ya. Nah, ini ada di dalam Al-Qur'an. Maka ini yang disebut dengan ijazul Quran. Makanya kalau kita ingin mencari, silahkan teman-teman cari, ya, sesuai dengan bidang teman-teman masing-masing. Ada ini misalkan ini kan dari kedokteran ya. Misalnya yang lain, misalnya di dalam bidang teknik atau mungkin di bidang ekonomi ya, tentang ayat utang piutang atau tentang apa, silakan teman-teman pelajari. Ada rahasia-rahasia besar di dalam Al-Qur'an. Memang Al-Qur'an tidak menyebutkan semuanya secara utuh. Hanya poin-poin saja. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita itu tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut. Sehingga kalau teman-teman sudah terlanjur mendalami ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu ini, jangan merasa salah, jangan merasa menyesal. Ya, teman-teman tinggal membuat sambungan-sambungannya saja supaya teman-teman tahu mana sih mukjizat Al-Qur'annya. Sehingga ilmu yang teman-teman pelajari itu semakin mendekatkan diri teman-teman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, ini tujuan kita belajar itu begitu. Karena kata Rasulullah SAW, ilmu itu cuma ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ilmu faraid, mawaris. Sisanya adalah keutamaan. Kalau kita hari ini sudah terlanjur belajar ilmu yang sifatnya keutamaan, maka gimana caranya ilmu-ilmu yang sifatnya ketambahan tadi, keutamaan itu tadi, kita sambungkan dengan ilmu-ilmu yang pokok, yaitu Al-Quran, hadis, dan faraid ini tadi. Sehingga ilmu-ilmunya tadi saling berkaitan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti silahkan sisanya teman-teman cari. Boleh bertanya ke dosennya masing-masing sesuai dengan jurusannya. Coba dicarilah yang mungkin istilahnya juga punya background Al-Qur'an yang bagus begitu ya, sehingga nanti mungkin bisa lebih diskusinya lebih menarik gitu ya. Karena ini akan memudahkan kita untuk mencintai Al-Qur'an gitu ya. Oke, ini ada lagi tapi saya lewat saja karena waktunya terbatas. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih yang akan kita dapatkan kalau kemudian kita ini bisa mencintai dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an? Maka ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, bahwa Al-Qur'an itu adalah alarm. Al-Qur'an adalah alarm dalam kehidupan kita. Ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Bahwa orang-orang yang diberikan kitab Al-Qur'an kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, artinya kita membacanya itu dengan penuh tadabbur, dengan penuh penghikmahan begitu ya. Maka mereka itulah orang-orang yang beriman. Sehingga Al-Qur'an itu menjadi alarm. Kalau kita mudah bosan ketika membaca Al-Qur'an, kita itu mudah capek ketika membaca Al-Qur'an, berarti iman kita itu dalam kondisi rendah, ya. Kalau iman kita dalam kondisi bagus, harusnya kita betah bersama Al-Qur'an. Karena tanda orang yang beriman adalah yatlunahu, membaca Al-Qur'an haqqa tilawatih, dengan sebaik-baik dan sebenar-benar bacaan. Itu ya, ini yang pertama. Sehingga kalau teman-teman ingin melihat saya sedang futur atau enggak, perhatikan kita dengan Al-Qur'an, hubungan kita dengan Al-Qur'an seperti apa. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan dalam salah satu kitabnya, salah satu tangga utama yang harus ditempuh oleh seorang hamba untuk mendekat kepada Allah adalah dia harus mendekat kepada Al-Qur'an. Semakin dia menjauh dari Al-Qur'an, otomatis dia semakin menjauh dari Allah. Oke, yang kedua, bahwa orang yang membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat, dan membayar menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka, maka Allah memberikan balasan yang tidak merugi. Artinya dia seperti mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Ya, istilahnya kita jual berapa, Allah beli dengan harga yang lebih mahal. Ya, tapi lihat perkataannya. Ketika Allah menyebut mendirikan sholat, Allah menggunakan kata fi'il madhi. Ketika Allah menyebut menafkahkan rezeki yang diberikan, Allah menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau.
Tetapi ketika digunakan kata yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an itu digunakan kata fi'il mudhari, kata kerja sekarang. Nah, maka artinya apa? Artinya teman-teman ketika melakukan 3 amalan ini tadi, membaca Al-Qur'an, kemudian bersedekah, menafkahkan rezeki yang diberikan Allah, dan membaca Al-Qur'an, duanya ini dilakukan bisa setelah dilakukan bisa kapan saja, ya, bisa kapan saja, tidak harus. Tetapi yang yatluna kitaballah ini harus sepanjang hayat dan harus betul-betul istiqomah. Ya, jadi tidak cukup hari ini sedekah saja, tapi harus kalau sedekahnya bisa hari ini saja atau mungkin seminggu sekali. Tetapi membaca Al-Qur'annya harus betul-betul setiap hari karena digunakan kata yatluna kitaballah fi'il mudhari. Jadi artinya dia harus istiqomah ya membaca Al-Qur'annya. Sementara mendirikan sholat pada waktunya, kemudian menafkahkan rezekinya ya kalau misalnya pas gajian tak sedekahkan gitu ya, atau mungkin misalnya pas ada yang butuh saya bantu seperti itu. Tapi tidak harus setiap hari gitu ya. Tapi kalau membaca Al-Qur'an harus setiap hari. Makanya ayat ini itu biasanya seringkali ya dirujuk kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Karena tidak ada orang yang bisa membaca Al-Qur'an secara rutin setiap hari kecuali dia pasti akan menghafal Al-Qur'an. Walaupun tidak sampai selesai, tetapi pasti dia akan menghafal Al-Qur'an. Jadi kalau teman-teman pingin, silahkan. Gitu ya. Oke. Dan ini balasannya luar biasa. Bukan balasan yang ecek-ecek. Balasannya tijaratan lan tabur. Perdagangan yang nggak akan pernah rugi. Teman-teman meluangkan waktu, Allah ganti waktunya dengan lebih banyak. Teman-teman membayar uang untuk mendapatkan 3 hal ini, melakukan 3 hal ini, teman-teman mengorbankan uang, Allah ganti lagi uang itu dengan yang lebih banyak. Dan itu adalah janji Allah. Oke, ini juga sama ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 2 kali lipat lebih banyak bagi mereka yang membaca Al-Qur'an dengan cara wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun. Terbata-bata dan merasa kesulitan ketika membaca. Allah berikan 2 pahala. Jadi kalau teman-teman malas baca Al-Qur'an, kok teman-teman memaksa dirinya untuk membaca Al-Qur'an, pahalanya dapat double. Ya, wa huwa alaihi syaqqun. Keberatan baca Al-Qur'an. Teman-teman pas lagi sakit misalnya. Jadi baca Al-Qur'annya berat. Tapi teman-teman tetap memaksa untuk baca Al-Qur'an. Pahalanya double. Yang seperti ini teman-teman. Kok kita masih nggak suka baca Al-Qur'an? Kok kita masih malas baca Al-Qur'an? Kan kebangetan gitu loh. Berarti kan ada yang salah sama hati kita. Kita kerja, ada nggak sih kita kerja di dunia nih? Kita kerja, udah mahir, dibayar 1 kali. Tapi kita kerja sambil belajar, kesusahan, malah dibayar 2 kali. Gitu ya. Kan nggak mungkin gitu kan. Makanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi salah satunya adalah bahwa kalamullah itu lebih utama daripada kalamun nas ya. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya. Kemudian ini nanti di akhirat. Bagi orang-orang sahibul Quran, orang-orang yang sehari-harinya bersama Al-Qur'an, maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama sahibul Quran ya. Jadi nanti ketika di akhirat kita itu akan dibangkitkan sesuai dengan golongan kita di dunia bersama dengan siapa. Kalau sukanya nongkrong-nongkrong main game ya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang seperti itu. Sukanya berkata-kata kotor ya, dikumpulkan bersama orang-orang yang seperti itu. Sukanya datang ke majelis pengajian, dikumpulkan bersama orang yang seperti itu. Begitu pula sahibul Quran, orang-orang yang bersama Al-Qur'an akan dikumpulkan bersama. Kenapa? Mereka akan ditaruh dalam satu pintu gerbang yang besar. Kemudian nanti akan dikatakan kepada mereka, yuqalu li sahibil Quran, iqra, bacalah Al-Qur'an. Wartaqi, bacalah dengan tartil. Ya, Iqra wartaqi warattil. Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil, pelan-pelan. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu kamu membaca dengan tartil di dunia. Ya, fa inna manzilaka, bahwa kedudukanmu di akhirat, kedudukanmu di surga, fi akhiri ayatin taqra'aha, di akhir ayat yang engkau baca. Sehingga nanti di akhirat itu ada orang yang nyesel, dulu kenapa kok di dunia ini aku cuma baca Al-Qur'annya cuma segitu saja, nggak banyak-banyak gitu ya. Dulu kenapa di dunia aku baca Al-Qur'annya nggak sampai khatam gitu ya, cuma setengah-setengah saja gitu kan. Nah, maka kalau orang yang senantiasa bersama Al-Qur'an, walaupun dia nggak hafal Al-Qur'an, maka akan dimudahkan untuk membaca sehingga dia bisa mendapatkan derajat surga yang paling tinggi sesuai dengan akhir ayat yang dibaca. Ini yang berikutnya. Kemudian ini yang terakhir yang luar biasa, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, ini ya, 2 ayat ini artinya kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman membaca Al-Qur'an,
mendirikan apa, mengerjakan, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kata Allah, dua ayat ini mirip ya, identik. Yang pertama adalah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Yang satu, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalian akan diberikan makan dari atas dan dari bawah kalian. Artinya apa? Balasan bagi orang yang mengamalkan Al-Quran, mengerjakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, secara kafah, tidak hanya urusan agama saja, tapi juga urusan muamalahnya. Tidak hanya urusan muamalah saja, tapi juga urusan agamanya. Pokoknya dua-duanya dikerjakan, semuanya lah. Apa yang diperintahkan akan dikerjakan. Maka Allah akan melapangkan rezeki bagi dia di dunia. Pintu rezeki dibuka dari langit, dari bumi juga dibuka. Jadi rezekinya berlimpah ruah gitu ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan, orang kalau manut sama Al-Quran, taat sama Al-Quran itu, yukhaffifa ankum. Hidupnya itu mudah. Allah itu pingin hidup kita mudah. Cuman kitanya sendiri yang kadang suka keminter, suka sombong, bikin aturan sendiri, nyusahin diri sendiri. Nggak mau dengan aturan Al-Quran. Ini janji Allah ya. La yukhliful mi'at ya. Tidak akan berdusta Allah itu ya. Nah, itu beberapa keutamaan-keutamaan terkait Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebelum ditutup ya. Ini gimana ya metodenya? Bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Quran? Yang pertama, teman-teman supaya bisa menanamkan cinta kepada Al-Quran, cinta itu kan persoalan hati, ya, persoalan hati. Maka bagaimana cara kita membersihkan hati kita supaya kemudian hati ini bisa mudah menerima petunjuk, mudah mendekat kepada Al-Quran. Maka yang pertama adalah teman-teman harus memperbanyak zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Jadi banyak-banyak baca Al-Quran supaya bisa menenangkan hati. Kemudian yang kedua, mengikhlaskan niat. Jangan mencari keuntungan dunia. Supaya kemudian hatinya dimurnikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tilawah. Tilawah itu akan melembutkan hati. Yang awalnya keras, yang awalnya marahan, emosian, jadi lebih tenang. Yang keempat, supaya teman-teman mencintai Al-Quran, teman-teman harus memahami isinya. Sehingga teman-teman harus mempelajari bahasa Arab. Minimal bahasa Arab yang dasar. Sehingga teman-teman tahu isi-isi bagian kecil-kecilnya, bagian dasar-dasarnya. Kemudian sering-seringlah menghadiri majelis ilmu. Supaya apa? Supaya memudahkan untuk menjaga keistiqomahan. Saling mengingatkan, kita juga bisa belajar meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran. Dan yang terakhir, menjaga diri. Menjaga diri supaya apa? Supaya kita mudah menerima petunjuk. Menjaga diri dari perbuatan maksiat, dari perkara-perkara yang haram, yang masuk dijaga, makanan, perkataan, pendengaran dijaga dari yang haram. Supaya apa? Supaya hati kita, badan kita itu mudah untuk menerima petunjuk. Ringan untuk melakukan kebaikan, berat untuk melakukan maksiat. Kemudian, ini kan bagaimana menanamkan cinta. Setelah kita mencintai, ya maka kemudian kita akan mudah untuk berinteraksi. Bagaimana cara berinteraksinya? Yang pertama adalah teman-teman bisa qiraah. Qiraah itu teman-teman qiraah itu kan membaca. Baik itu teman-teman membaca Al-Qur'annya maupun membaca terjemahannya. Sehingga teman-teman ketika membaca itu akan mendapatkan ilmu. Tetapi ilmu itu belum tentu kadang memberikan perubahan dalam diri kita. Ilmu itu kadang hanya sebatas masuk di otak saja. Kita tahu, tapi kadang tidak memberikan perubahan. Sehingga supaya itu bisa memberikan perubahan, maka teman-teman harus meningkatkan dari qiraah menjadi tilawah, ditadabburi maknanya. Sehingga kemudian muncul hikmah yang bisa kita dapatkan yang membawa perubahan ke dalam perubahan yang baik dalam tubuh, dalam diri kita, gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan tahfidz, menghafal untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan karomah, kemuliaan. Jika ketika teman-teman itu menghafalkan Al-Quran, menjadi shahibul Quran, menjadi sebaik-baik manusia, ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Dan kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang disebut dengan ta'allam Al-Quran itu adalah bersungguh-sungguh dalam membaca, menghafal, dan mempelajari tafsirnya. Itu yang disebut dengan ta'allam Al-Quran. Kalau cuma baca berarti belum ta'allam Al-Quran. Cuma menghafal berarti belum ta'allam Al-Quran. Harus tiga-tiganya. Gitu ya. Kemudian mempelajari tafsirnya untuk mendapatkan pemahaman. Kalau qiraah itu mendapatkan ilmu. Ilmu itu biasanya hanya menjadi wawasan saja, membagi wawasan umum. Tetapi kalau ada kasus-kasus tertentu, kita nggak bisa memecahkan dengan hanya berdasarkan ilmu. Kalau kita memecahkan masalah, kemudian ada hukum-hukum tertentu di dalam Al-Quran, untuk bisa mendapatkan hal yang paling benar, maka kita harus menggunakan pemahaman. Didapatkan dari mana? Dari kita mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Kemudian taklim, kita mengajarkan kepada orang lain, supaya ilmu tersebut menjadi amal jariah buat kita di akhirat nanti.
Dan yang terakhir tadi ya, iqamah. Ya, mendirikan, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. 6 hal ini juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin materi yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman, kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila terlalu cepat dan mohon maaf tadi sedikit terlambat. Semoga teman-teman bisa dipahami dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustaz Fahmi atas materinya. Masya Allah tadi daging banget. Serius nih, menurut saya daging banget nih. Tadi keren banget, mind blowing banget materinya. Sayang buat teman-teman yang belum join nih atau yang baru join akhir-akhir nih tadi di awal-awal justru dagingnya ya. Tentang definisi Qur'annya itu bisa berapa tadi? Cukup lama ya Ustaz ya? Tadi ya, awal tadi kelamaan ya. Mulia. Nah, agaknya teman-teman di sini sudah punya banyak pertanyaan nih. Kayak tentang ya tadi tentang cara berinteraksi, mungkin tadi udah dapat kisi-kisi cara berinteraksinya, tapi mungkin teman-teman juga sudah mempraktekkannya, tapi ada kendala dalam mempraktekannya selama ini, atau mungkin cara menumbuhkan cintanya juga mungkin ada terkendala, atau tentang mau lebih tahu lebih dalam tentang mukjizat-mukjizat Quran atau tentang tadi pengertian Quran. Mangga untuk teman-teman yang sudah mempunyai pertanyaan mengenai materi yang tadi bisa disampaikan lewat kolom chat dengan format nama _ izin bertanya, atau kalau misalnya mau langsung open mic juga boleh. Ya, ditunggu. Kita punya waktu 15 menit untuk tanya jawab. Maka teman-teman. Atau mau raise hand juga boleh. Ya, sudah ada kah? Oke, kayaknya masih ngetik nih ya. Mungkin untuk menunggu nih saat menunggu ada sebentar. Ada yang ingin bertanya? Bentar. Oh, itu oke. Ada Teh Safety Ani. Halo Teh Safety Ani. Halo Kak. Suara saya terdengar. Mangga Teh, boleh disampaikan langsung pertanyaannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tentang pengajaran ilmu Al-Quran, kan kita itu kan Ustaz, terkadang kita mungkin belajar Al-Quran, tetapi sangat sulit bagi kita juga menghafalkan artinya mungkin, karena kan kita dalam sholat itu harus juga memahami artinya agar sholat kita menjadi khusyuk. Jadi bagaimana Ustaz tipsnya agar kita bisa menghafal arti dari ayat Al-Quran itu dengan cepat, terus juga kita sebagai pembaca Al-Quran bagaimanakah menerapkannya di dalam diri kita. Kan terkadang kita itu bisa membaca, cuman penerapan dari isinya itu tersendiri belum kita terapkan secara mendalam. Jadi bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Setiani atas pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Pertama, bagaimana caranya supaya bisa mudah menghafal dan memahami arti Quran tersebut dengan cepat. Lalu juga yang kedua, bagaimana kita bisa menerapkan isi kandungan Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita dengan sempurna. Nah, mangga Ustadz boleh langsung dijawab, Ustadz. Oke, baik. Ini saya jawab sekaligus aja ya, karena bisa bersambung. Jadi gini teman-teman, dulu para sahabat itu mereka ketika belajar Al-Quran itu mereka modelnya adalah bukan sekaligus Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran disebutkan kan waqalu laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kaum kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah, mengapa kok Al-Quran itu tidak diturunkan dalam sekali waktu satu utuh gitu ya, tetapi diturunkan bertahap. Tujuannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Karena dengan demikian itulah kami bisa menguatkan hatimu. Ya. Warattalnahu tartila, dan membacakannya pelan-pelan. Makanya kalau dulu para sahabat bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari 3 kali, dalam sekali sholat bisa khatam Al-Quran. Kenapa?
Karena Al-Qur'annya ketika itu belum sempurna, nggak sebanyak sekarang. Jadi wajar. Bukan berarti mereka bacanya cepat-cepat, karena memang Al-Qur'annya masih dikit ketika itu. Jadi bisa mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sekali waktu. Nah, maka dulu para sahabat itu belajar Al-Qur'annya begitu. Poin per poin sesuai dengan kondisi mereka, kondisi keimanan mereka. Diajarkan kondisinya sekarang begini, diturunkan pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mereka itu ya tidak hafal, tetapi mereka mudah mengamalkan. Sehingga dengan pengamalan itulah lama-lama mereka hafal tentang Al-Qur'an. Kebalik dengan kita hari ini. Karena Al-Qur'annya sudah utuh, kita menghafalkan dulu. Sehingga kita mudah menghafal karena Al-Qur'annya udah utuh, udah tertata rapi gitu kan, udah tersistem gitu kan. Tapi apa akibatnya? Akibatnya kita jadi sulit untuk melaksanakan dan mengamalkan. Dan ini pula yang saya rasakan gitu ya. Karena apa? Karena banyak sekali yang harus diamalkan gitu. Ya kan? Harus semuanya kan. Nah, padahal kan nggak bisa seperti itu. Harus pelan-pelan bertahap dikit-dikit. Nah, maka caranya gimana? Caranya hafalkanlah Al-Qur'an seperti para anak-anak di Palestina sana. Gimana? Mereka mencari ayat-ayat yang mereka sukai, terutama soal peperangan. Ya, karena mereka kan berhadapan langsung dengan peperangan itu sendiri, gitu ya. Sehingga apa? Ketika mereka hafal Al-Qur'an, mereka betul-betul mengamalkan itu, berjihad, ya. Kemudian mereka juga melaksanakan sholatnya sesuai dengan apa yang diamalkan, gitu ya. Misalnya, ya, teman-teman belajar tentang ilmu waris, pelajarilah ayat-ayat tentang waris, gitu ya. Teman-teman misalnya belajar tentang sholat, pelajarilah ayat-ayat tentang sholat, hafalkan sambil pahami artinya, gitu ya. Teman-teman belajar tentang sirah Nabi, coba cari ayat Al-Qur'an yang tentang kisah tersebut. Sehingga ketika teman-teman baca Al-Qur'an, paling tidak kalau teman-teman nggak paham bahasa Arab, teman-teman tahu. Ketika baca ayat ini kisahnya sampai yang bagian mana sih? Kayak gitu. Paham ya? Jadi kita bukan modelnya menghafal tuh urut dari awal sampai akhir, tetapi per sistem sesuai dengan kesukaan kita masing-masing. Misalnya teman-teman belajar ilmu teknologi apa, belajar tentang ilmu sosial, belajar ilmu kedokteran. Pelajarilah Al-Qur'an sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Kemudian cari ayat-ayat yang disukai. Hafalkan ayat tersebut, pahami artinya, pahami maknanya, pahami hikmahnya. Kemudian gunakan ketika sholat. Bacaan sholatnya itu gunakan dibaca Al-Qur'annya. Ya. Sehingga ketika kita sholat, kita betul-betul bisa memahami apa yang kita baca. Karena kita ya hafalnya cuma bagian itu saja. Ya nggak apa-apa, gitu ya nggak apa-apa. Nanti pada akhirnya akan hafal semuanya, tetapi mulainya kita dari sesuatu yang kita sukai, kita cintai, gitu ya. Sehingga beda kalau misalnya teman-teman menghafalnya urut dari awal sampai akhir seperti yang dulu saya lakukan. Ya, pasti akan ada paksaan terlebih dahulu di situ. Pasti akan ada masa-masa beratnya. Boleh nggak menghafal seperti itu? Boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi yang baik adalah bagaimana kemudian kita tadi ya mendekat kepada istilahnya ayat-ayat yang kita sukai gitu ya, sehingga kita muncul motivasinya itu bisa kita perbaiki hari demi hari. Jadi kita sudah belajar ayat ini gitu ya, kita suka dengan ayat ini, kita pelajari, kita gunakan sholat sampai lancar, sampai kita tahu ilmunya, sampai kita tahu hikmahnya, sampai kita mulai mengamalkan gitu kan, baru kita berpindah ke ayat yang lain, cari lagi ayat yang lain. Jadi selalu ada hal baru yang kita dapatkan gitu loh. Kalau kita hanya menghafal saja itu akan rasanya monoton sekali. Saya merasakan seperti itu. Makanya saya kalau merekomendasikan teman-teman ingin menghafal Al-Qur'an, tergantung teman-teman targetnya apa. Kalau ke teman-teman targetnya sekedar hafal, ya sudah hafalkan urutnya seperti itu sesuai urutannya. Tapi kalau teman-teman ingin mendalami maknanya, nggak usah target hafalan selesai kapan, nggak masalah. Teman-teman sampai meninggal belum selesai hafalan Al-Qur'an. Kalau seumur hidup teman-teman bersama Al-Qur'an seperti itu, teman-teman menjadi sahibul Qur'an. Yang dicari apa sih? Apakah yang dicari adalah gelar bahwa dia adalah penghafal Al-Qur'an karena hafal Al-Qur'an seluruhnya? Atau yang dicari adalah sahibul Qur'annya? Kan yang dicari kan sahibul Qur'annya. Kalau hafidul Qur'an belum tentu dia sahibul Qur'an. Selesai dia hafal Al-Qur'an, nggak pernah murojaah, nggak pernah mengamalkan, nggak pernah mempelajari, nggak pernah mengajarkan. Apakah yang seperti itu disebut sahibul Qur'an? Kan enggak gitu loh. Padahal yang mendapatkan keutamaan di akhirat siapa? Adalah orang-orang sahibul Qur'an. Gitu. Jadi kalau saya rekomendasikan, kalau teman-teman ingin menghafalkan Al-Qur'an, cobalah dekati dari ayat yang teman-teman itu sukai, gitu ya. Nah, supaya teman-teman tahu gimana, ya baca dulu semuanya. Paling tidak baca dulu semuanya. Sehingga nanti teman-teman tahu, oh aku suka ayat ini nih. Makanya saya sering kadang bikin story Instagram gitu ya.
Coba share dong kira-kira ayat-ayat apa yang teman-teman sukai. Karena kadang saya butuh istilahnya apa ya, butuh motivasi lagi gitu ya untuk mencari. Barangkali dengan sharing seperti itu saya dapat insight baru gitu kan. Oh, ternyata ada orang yang suka ayat ini toh. Wah, aku baru tahu nih ayat ini gitu. Jadi kadang kita nggak tahu hal itu. Karena sharing-sharing seperti itu jadi tahu. Makanya silahkan ya. Silahkan dekati dari ayat-ayat yang teman-teman sukai. Mulailah saran saya ya, mulailah dari juz-juz 30 yang suratnya pendek-pendek. Sehingga ketika sholat, teman-teman bacanya itu aja, nggak perlu panjang-panjang. Tetapi teman-teman bacanya dengan penuh penghayatan. Jadi misalnya baca wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, itu kan enak sekali itu ya, demi waktu duha ya, dan demi malam apabila telah gelap gitu kan, dan kemudian sungguh Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Nah, itu kan enak banget ya. Ketika kita misalnya pas lagi sendiri ya, nggak ada teman gitu kan, misalnya ditinggal orang tua atau mungkin lagi berpisah karena kita sekolah di luar kota gitu kan, pas sendirian, kan ketika Allah menyatakan seperti itu kan kayak hiburan banget, serasa kita dipeluk, ya kan? Karena apa? Rasul itu ketika mendapatkan firman Allah ini, menerima wahyu Al-Quran surat Ad-Duha ini, kondisinya adalah dia amul huzni, setelah masa fatratil wahyi, nggak pernah turun wahyu. Sampai para kaum kafir Quraisy itu mengatakan bahwa udahlah kamu itu udah ditinggalin sama Tuhanmu, nggak usah lagi berdakwah. Sampai Rasulullah itu dalam kitab Rahiqul Maktum, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri itu di situ disebutkan sampai Rasulullah itu mau bunuh diri, setiap hari pergi ke puncak bukit, kemudian beliau lompat. Tapi setiap kali beliau lompat ditangkap oleh malaikat. Kemudian sampai akhirnya Allah turunkan firman ini surat Ad-Duha, sehingga kemudian Rasulullah lega, oh, Allah tidak meninggalkan aku. Ya. Jadi kalau pas teman-teman sendiri kayak gitu, jadi coba carilah yang sesuai dengan konteks kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga itulah tujuan Al-Quran itu turun itu dapat kita ya, tathbitan lil fuad ya, penguatan terhadap hati supaya hati kita ini kuat imannya, gitu ya. Bukan sekedar hafal, bukan sekedar baca, tapi teman-teman mendapatkan penguatan dari hati sehingga teman-teman bisa konsisten dan istiqomah menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa. Itu ya teman-teman ya. Jadi caranya begitu. Wallahu a'lam. Oke. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Septiani ya? Udah terjawab? Terima kasih banyak Ustaz. Oke, siap. Sudah ya. Jazakallah khair saat jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, pertanyaan terakhir dari Kang Isep Irwansyah. Assalamualaikum Ustaz, perkenalkan saya Isep Irwansyah. Izin bertanya, bagaimana sikap kita ketika mendengar orang yang membaca Al-Quran, tapi banyak ayat yang dibaca dengan tajwid yang tidak sesuai. Nah, ini biasanya di kampung-kampung nih, Ustaz. Imamnya tajwidnya Masya Allah. Kadang suka gregetan sendiri. Oke. Jadi gimana ya sikap kita ya? Oke, yang pertama adalah kalau dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kalau kita menjumpai orang yang seperti ini, maka sikap kita yang pertama adalah memberitahu dia bahwa bacaan dia salah. Yang pertama. Jadi harus memberitahu bahwa bacaan dia salah. Ya. Dan tidak hanya memberitahu, kita juga harus memberikan pelajaran kepada dia, mengajarkan kepada dia supaya dia memahami cara membaca Al-Quran yang benar. Paham ya? Jadi tidak hanya sekedar menegur bahwa bacaan dia salah, tapi kita juga harus bertanggung jawab untuk memberi tahu. Minimal kita mengarahkan dia kepada siapa dia harus belajar. Gitu ya. Supaya apa? Supaya dia tidak selalu salah seperti itu. Supaya dia tahu mana yang benar. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah paham, dia sudah tahu ilmunya, tetapi kok masih disengaja salahkan, tidak mau mengamalkan ilmunya tentang tajwid, ya, maka dalam kitab Al-Jazariyah itu ya, matan Al-Jazariyah itu disebutkan bahwa malam yujawidil Quran, barang siapa yang dia tahu tentang ilmu tajwid tetapi tidak membaca Al-Quran menggunakan hukum tajwid, fahuwa athim, dia berdosa. Dia berdosa. Nah, terus sikap kita gimana ya? Makanya tadi kasih tahu, kasih arahan di mana dia harus belajar sehingga dia paham. Kalau dia sudah paham, kemudian kok dia masing-masing nggak mau mempraktekkan, maka dia berdosa. Nah, cuman yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana cara kita mengingatkan itu yang paling penting. Ya, bagaimana cara kita mengingatkan yang paling penting. Prinsip yang pertama adalah mengingatkan saudara kita itu harus di depan dia sendiri, jangan di depan orang banyak.
Jadi jangan sampai nih teman-teman imamnya sholat, bacaannya salah, selesai langsung teman-teman tegur di depan jamaahnya. Tidak seperti itu. Kalau perlu datangi rumahnya dulu, bawakan hadiah, sampaikan bahwa bacaan dia itu masih salah. Gitu ya. Kalau misalnya kok orangnya terlihat lebih senior, atau mungkin masih keluarga sendiri, Kak D, Bude, Paman, Bibi, Tante, Om, atau bahkan orang tua kita, kan nggak mungkin kita ngomong. Kadang kan mereka jadi tersinggung. Ini ngapain anak kemarin sore, anakku kok tiba-tiba kayak gini ya? Nah, gimana caranya? Ajak orang lain. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, pinjam mulut orang lain yang lebih senior. Jadi bukan kita yang ngomong. Biarkan orang yang menurut orang tua kita itu adalah orang yang benar, yang dihormati, yang berbicara kepada mereka, bukan kita. Tetapi kita yang mengarahkan gitu ya, yang mengarahkan. Jadi kita membantu. Intinya gini teman-teman. Kalau kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, itu jangan kemudian kita eksploitasi. Kita eksploitasi itu apa? Kita pamer-pamerkan, kita bully, dibuat bahan gibah. Ini kan bukan adab seorang muslim. Ya kan? Enggak begitu caranya. Kalau kita tahu saudara kita melakukan kesalahan, sembunyikan dia. Sembunyikan dia. Jangan sampai orang-orang yang lain tahu. Ya, kalau misalnya nggak bisa disembunyikan, samarkan dia. Jangan sampai orang lain tahu. Kemudian kasih tahu dia, kasih paham dia, ajarkan dia. Kalau nggak, kasih tahu kemana dia harus belajar. Supaya apa? Supaya dia memahami ilmunya dan tidak melanjutkan kesalahannya. Ini juga berlaku tidak hanya soal tajwid, tidak hanya soal ilmu agama, tetapi soal kehidupan sehari-hari. Misalnya ada saudara kita yang suka melakukan perbuatan maksiat, suka melakukan perbuatan yang sia-sia. Ingatkan, tapi ingat cara mengingatkannya harus tadi, ya. Jangan sampai membuat dia malu, jangan sampai menjatuhkan kehormatannya di depan orang banyak, ya. Jangan sampai itu menyakiti hatinya. Kalau kita sudah mempertimbangkan ini dia masih sakit hati, masih marah, ya sudah, biarkan saja. Doakan supaya dia bisa mendapatkan petunjuk. Ulangi lagi seminggu lagi atau mungkin ketika hatinya sudah tenang, sudah nggak marah-marah lagi. Terus seperti itu ya. Tugas kita hanya mengingatkan, berdakwah, menyampaikan. Urusan berubah atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, sharrif qulubana ala ta'atik. Itu ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Allah alam. Oke. Gimana Kang Isep sudah terjawab ya tadi pertanyaannya? Ya, kita anggap sudah. Oke, baik. Dikarenakan waktunya sudah habis, jadi mohon maaf nih pada siapa Teh Eni ya, sudah tidak bisa mengajukan pertanyaan, tapi insya Allah nanti pertanyaan ini akan panitia kirimkan melalui chat ke Ustadz Fahmi supaya nanti bisa dijawab. Ntar pertanyaan coba jawabannya kami share ke grup ya supaya bisa dijawab jawabannya gitu. Oke, baik. Kita sudah selesai saya tanya jawab. Izin menyimpulkan tadi apa yang sudah kita pelajari ya. Tadi yang pertama kita belajar tentang definisi Quran. Definisinya aja udah banyak ya tadi penjelasannya, bahwasanya Quran itu adalah bacaan yang mulia dan memuliakan, beda dengan bacaan yang lain ya. Lalu Quran ini adalah kalamullah, maka dari itu adab-adabnya juga perlu diperhatikan. Lalu juga Quran ini juga sebuah mukjizat, membacanya adalah ibadah, lalu berkelanjutan dan juga tertulis di mushaf, yang mana kertas biasa itu ketika isinya ada Quran tuh bisa berubah menjadi mushaf. Yang tadi ya yang pertama, ya bahwasanya Quran itu adalah bacaan yang mulia dan memuliakan gitu. Lalu banyak mukjizat-mukjizat yang ada di Quran. Fun fact-nya ya seperti tadi yang dijelaskan sama Ustaz Fahmi, ada tentang gangguan konversi yang dialami oleh Nabi Yakub ya, lalu juga tentang kurma yang dialami oleh Siti Maryam, lalu juga tips untuk menumbuhkan cinta Quran, yaitu tadi dengan berzikir, meluruskan niat dengan tilawah, lalu mempelajari bahasa Arab, sering datang ke majelis ilmu, dan juga menjaga diri. Lalu adapun cara untuk berinteraksi dengan Quran adalah dengan membacanya, maka kita akan mendapatkan ilmu. Lalu dengan tilawah atau mentadabburinya kita akan mendapatkan hikmah. Dengan menghafalnya kita akan mendapatkan karomah. Dengan mengajarkannya kita akan mendapatkan jariyah. Dengan memahaminya kita akan mendapatkan pahaman. Lalu dengan mengagungkannya atau mendirikannya atau menghidupkannya kita akan mendapatkan keselamatan. Masya Allah ya. Sudah sampai ya
sesudah pematerian kita pada pagi hari ini tentang Quran ya, tentang tentang isi dari Al-Quran oleh Ustadz Fahmi. Masya Allah, jazakallah khair buat Ustadz Fahmi. Ini setelah selanjutnya kita akan ada penyerahan sertifikat nih, Ustadz. Mangga buat Akang moderator, Akang operator bisa ditampilkan CV Ustadz Fahmi. Dan untuk teman-teman jangan live room dulu ya, karena setelah ini kita akan pematerian yang lain. Ada workshop dari Ustadz